jatuh pada 10 November, Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia mengajak para generasi muda untuk selalu meneladani nilai-nilai kepahlawanan dengan tidak melakukan perbuatan yang menyimpang seperti maraknya pejabat negara yang tersandung kasus korupsi. Yang khas melekat dengan Jawa Timur. Ribuan warga dari berbagai daerah hadir di Geraha Samudra Bumi Moro, Surabaya, Jawa Timur. Mereka hadir mengikuti peringatan Hari Pahlawan yang digelar Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air (PCTA) Indonesia. Pemrakarsa PCTA Indonesia, Syekh Muhammad Mukhtarulohil Mujtaba Mukti, dalam sambutannya yang berjudul Indonesia Lumbung Dunia Merah Putih mengatakan, Indonesia adalah negara nasionalis yang berjiwa internasional. Indonesia lumbung dunia yang tidak mementingkan dirinya sendiri tapi berkiprah untuk dunia. Sementara itu dalam peringatan Hari Pahlawan kali ini, pesan penting disampaikan sejarawan senior Prof. Anhar Gonggong yang dikhususkan pada generasi muda, di mana yang mampu menjadi pahlawan adalah orang-orang yang mampu melampaui diri. Seperti diketahui, banyak pejabat yang tidak mengerti rasa bersyukur, sehingga mereka menjadi pelaku korupsi atau koruptor. Pancasilais dalam arti kata semua agama bekerja sama untuk melihat masa depan Indonesia ke depan. Para dewan penyantun, tokoh pemuka agama yang hadir, para pemimpin-pemimpin organisasi yang datang, dan para pejabat dan para hadirin yang amat saya hormati. Sejak tahun 1945 tanggal 17 sampai dengan 49 kita melahirkan berbagai peristiwa yang menyebabkan lahirnya, bahkan kemudian melahirkan semua bangsa di mana kita sekarang duduk sebagai bangsa merdeka. Tanggal 17 Agustus, Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ketika itu kita baru beberapa jam lepas dari penindasan penjajah Belanda. Besoknya jadi bangsa merdeka 17 Agustus 45 itu, pada besok harinya tanggal 18 Agustus mendirikan sebuah negara merdeka yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus dengan segala perangkatnya. Lalu pada hari itu 18 Agustus anggota PPKI sepakat bahwa yang memimpin negara kita pada saat itu adalah Presiden Soekarno, atau Soekarno ditunjuk oleh anggota-anggota PPKI sebagai Presiden Republik Indonesia yang baru sehari merdeka bangsanya. Lalu kemudian Hatta ditunjuk dan diterima secara aklamasi menjadi wakilnya.
Nah, prosesnya kemudian adalah inilah yang melahirkan berbagai peristiwa yang di seluruh Indonesia ada perlawanan-perlawanan. Karena apa? Para penjajah Belanda, Inggris, Prancis, dan mereka yang menang dalam Perang Dunia Kedua itu memang adalah penjajah, sepakat untuk mengembalikan penjajahannya di negara yang baru saja kita bentuk. Jadi kita melakukan perlawanan, para veteran melakukan perlawanan oleh karena Belanda mau mengambil bahwa Indonesia itu punya saya. Yang dulu namanya Hindia Belanda. Sehingga mereka mengatakan, Indonesia merdeka itu kan cuma Jepang yang buat. Tetapi ketika Inggris melihat suasana di Surabaya ini, sebenarnya Inggris secara de facto, secara nyata mengakui bahwa bangsa Indonesia ini sebenarnya sudah merdeka. Jadi mereka mengakui kenyataan yang ada, yang berkembang, yang mereka lihat di Surabaya. Mereka mengatakan sebenarnya bangsa Indonesia sudah adalah bangsa yang merdeka. Hanya saja mereka punya kesepakatan dengan penjajah-penjajah itu. Mereka berjanji dengan Belanda bahwa secara pelan-pelan nanti Indonesia akan dikembalikan kepada Belanda. Sehingga Panmuk yang lari ke Australia mengatakan, gampang, orang Indonesia itu nanti saya bawa satu kapal penuh dengan barang, saya buang ke pelabuhan, orang Indonesia akan berebutan ngambil barang itu. Jadi kita masih tetap aja dihina oleh mereka. Tetapi faktanya adalah seluruh bangsa kita mempertahankan kemerdekaannya, dan disitulah lahirnya apa yang kita kenal dengan tanggal 10 November yang tadi sudah diterangkan secara jelas sekali oleh Bapak Ketua, betapa proses perlawanan itu berlanjut. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di berbagai tempat juga setelah 10 November di Sulawesi Selatan misalnya ada pembunuhan 40.000 yang dilakukan oleh Westerling. Kebetulan termasuk ayah saya yang dibunuh oleh Westerling. Jadi seluruh Indonesia. Tetapi perlawanan yang memang sangat besar artinya dalam perkembangan kemudian daripada kemerdekaan kita adalah tanggal 10 November. Bapak Ibu yang saya hormati, ada satu hal yang saya ingin katakan dalam peringatan ini. Yang mampu menjadi pahlawan adalah orang-orang yang bersedia melampaui diri. Nah, dalam konteks sekarang, sebagian dari pemimpin kita adalah justru takut melampaui diri. Oleh karena itu, sebenarnya istilah syukur itu sangat penting artinya. Dewasa ini, saya sebagai pribadi mengatakan bahwa banyak di antara pemimpin kita yang sudah tidak tahu bersyukur.
Mereka menjadi garong republik, menjadi koruptor dan sebagainya. Padahal mereka berjanji bahwa mereka ada duduk di situ sebagai pemimpin. Tapi mereka tidak tahu syukur, dia gunakan semua kedudukannya untuk kepentingan dirinya sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, inilah pokok permasalahan yang sekedar saya ingin mengingatkan kita semua bahwa kalau kita mau membawa Indonesia ke depan sebagai negara besar lebih lanjut, maka kita harus kembali kepada keberanian untuk jujur, dan disitulah makna utama sebenarnya dari kita yang beragama. Saya kira untuk sementara terima kasih, dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Pak Kiai Muchtar, terima kasih undangannya, terima kasih persaudaraan. Ini semua yang mengundang saya, mudah-mudahan ada gunanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.